Halo Prodigy, kembali lagi bersama Selalu Film. Pada video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Happy Death Day. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Seorang wanita bernama Tri terbangun di kamar asrama putra. Handphonenya menunjukkan sebuah panggilan dari ayahnya, namun Tri mengabaikannya. Tri yang masih merasa pusing karena pesta semalam meminta obat sakit kepala kepada Carter. Saat ia akan keluar dari kamar, Ryan yang merupakan teman Carter mendadak masuk dan bertanya kepada Carter bagaimana malamnya bersama Tri. Mendengar hal itu, Tri hanya tersenyum dan berjalan keluar meninggalkan mereka. Semua orang yang berada di kampus memandangi Tri dan ia berpapasan dengan seorang pria yang bernama Tim dan menanyakan mengapa Tri tidak membalas pesannya. Menurut Tri, mereka hanya berkencan sekali dan itu tidak membuat Tri harus menjawab pesan dari Tim. Tri pun berjalan masuk ke asramanya. Dan seorang wanita yang bernama Daniela menegur Tri dan mengingatkan bahwa nanti siang akan ada rapat organisasi. Tri lalu masuk ke kamarnya dan bertemu dengan Lori. Lori mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tri dan memberikannya sebuah kue yang langsung ia buang ke tempat sampah karena alasan bahwa ia sedang menjaga berat badannya. Tri pun pergi ke kampus dan mengikuti perkuliahan. Tri beberapa kali beradu pandang dengan sang dosen yang bernama Gregory. Siangnya, Tri dan Daniela mengikuti rapat perkumpulan mereka. Lalu salah satu anggota dari mereka membawa sarapan ke mejanya. Daniela mengingatkan bahwa makanan tersebut mengandung banyak kalori dan tidak seharusnya berada di sana. Sang wanita meninggalkan bangkunya dan tanpa sengaja menabrak Carter. Carter lalu menyerahkan sebuah kalung milik Tri yang tertinggal di kamarnya dan langsung beranjak pergi. Tri lalu pergi ke rumah sakit universitas. Tri merayu Gregory di ruangannya. Namun tidak lama seseorang mengetuk pintu ruangan tersebut. Ternyata itu adalah istri dari Gregory. Malamnya, Daniela menghampiri kamar Tri dan mengingatkannya tentang pesta malam ini. Singkat cerita, Tri pun berjalan sendirian ke pesta dan sampai di suatu terowongan. Sebuah kotak musik berada di tengah terowongan tersebut. Tri mengira itu adalah ulah dari teman-temannya dan menyuruh mereka untuk segera keluar. Tidak lama, seseorang yang mengenakan topeng bayi berdiri di ujung terowongan dan memandangi Tri. Namun tidak lama orang tersebut lari dan menghilang. Tri pun berjalan melewati lorong, namun tiba-tiba kotak musik kecilnya berbunyi lagi. Tanpa disadari, orang tersebut telah berada di belakangnya dan langsung membunuh Tri. Tri kembali tersadar dari tidurnya di kamar asrama putra dan merasa bingung. Ia segera mengenakan pakaiannya dan berjalan kembali ke asrama putri. Daniela menegur Tri dan mengingatkannya tentang rapat yang akan diadakan hari ini. Tri merasa ia mengalami deja vu. Tri lalu masuk ke kamarnya dan bertemu dengan Lori. Kali ini, Lori kembali memberikan sebuah cupcake. Namun lagi-lagi Tri tidak memakan cupcake tersebut. Siangnya, Tri yang pusing dengan deja vu tidak bisa berkonsentrasi dengan rapat. Lalu Becky lagi-lagi diusir oleh Daniela dari rapat. Carter juga menyerahkan kalung Tri yang tertinggal di kamar asramanya. Tri yang merasa sangat bingung kemudian pergi menemui Gregory. Namun tidak lama, istri Gregory datang lagi dan membuatnya harus segera pergi. Malamnya, Tri menonton video kenangan dengan ibunya.
Tidak lama, Daniela pun masuk dan mengingatkan tentang pesta malam ini. Tri kembali berjalan sendirian sampai di lorong tempat kemarin ia dibunuh. Ia memutuskan untuk mengambil jalan lain. Sesampainya di pesta, ia merasa kebingungan karena tempat tersebut begitu sepi. Tri pun menengok dan melihat sekitar. Dan ketika berbalik, seseorang bertopeng bayi tiba-tiba berdiri di depannya. Tri dengan cepat memukul orang tersebut. Namun ternyata itu adalah Nick dan teman-temannya yang memberikan kejutan ulang tahun untuk Tri. Nick lalu mengajak Tri untuk pergi ke kamarnya di lantai 2. Saat Tri sedang bercermin, seseorang menggunakan topeng bayi tiba-tiba berdiri di belakangnya, namun ternyata itu adalah Nick. Ponsel Tri berbunyi dan mendapatkan pesan dari Daniela. Tanpa disadari, Nick yang berjoget sendirian di belakang telah mati dibunuh oleh seseorang yang bertopeng bayi. Tri berusaha melawan sang pembunuh, namun sayang usahanya gagal dan ia kembali mati. Lagi-lagi ia terbangun di asrama yang sama. Tri yang ketakutan langsung memakai bajunya dan berlari kembali ke asrama putri. Ia segera masuk ke kamarnya dan bertemu dengan Lori. Tri menceritakan bahwa ia telah 2 kali mati dibunuh oleh seseorang yang bertopeng bayi dan terus mengalami pengulangan hari. Tri membuktikannya dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu bahwa Lori telah menyiapkan sebuah cupcake dan nanti malam akan ada pesta untuk ulang tahunnya. Lori menyuruh Tri untuk tetap tenang dan tinggal di kamarnya sementara saja. Malamnya, Tri pun menyegel semua pintu dan jendela kamar. Ia menyalakan TV dan melihat siaran tentang seorang pembunuh berantai yang dirawat di rumah sakit. Tidak lama, ia merasa sesuatu mengawasinya dan mengambil palu untuk berjaga-jaga. Tri pun masuk ke kamar mandi dan hendak membuka tirainya. Namun, tiba-tiba TV kembali menyala. Saat Tri lengah, pembunuh tersebut muncul dan menyerang Tri. Tri kembali terbangun di ruangan asrama pria dan mulai merasa depresi. Tri pun mengajak Carter ke kantin dan menceritakan permasalahannya. Carter menyarankan Tri bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui si pembunuh adalah dengan membuat daftar siapapun yang memiliki motif kebencian kepada Tri. Tri pun memulai penyelidikannya dari tim. Ia mengintip kamar tim, namun ternyata tim tidak keluar kamar malam itu. Tiba-tiba seseorang bertopeng bayi muncul dan menusuk perut Tri. Tri pun kembali terbangun dan mengulangi harinya. Kini ia mengikuti Stephanie, namun Stephanie juga bukan pembunuhnya. Tri mengulangi banyak kematian dan membuatnya semakin melemah ketika terbangun. Kondisi tubuh Tri yang sudah sangat lemas mengakibatkan dirinya pingsan di depan Ryan. Tri pun terbangun di rumah sakit dengan Carter yang berada di sisinya. Tak lama, lampu kembali padam dan Gregory sudah ada di sana. Gregory menyuruh Carter untuk kembali ke asramanya dan meninggalkan Tri. Gregory mengatakan kepada Tri bahwa tubuh Tri mengalami banyak luka dan pada umumnya manusia sudah meninggal karena luka sebanyak itu. Tri pun meminta Gregory untuk mengambil segelas air untuknya. Ketika Gregory pergi, Tri langsung bangun dan pergi meninggalkan kamarnya. Ia menyelinap keluar dan berjalan menuju basement untuk mengambil mobil. Namun ia justru berpapasan dan bertemu dengan Gregory. Dari belakang Gregory, sang pembunuh muncul dan menusuk Gregory. Tri segera lari menuju tempat lain. Ia bersembunyi dari sang pembunuh sambil terus mencari letak mobil Gregory. Tri pun memencet alarm mobil dan berhasil menemukan letak mobil Gregory. Ia berhasil kabur dari kejaran sang pembunuh, namun karena mobilnya yang melaju dengan kecepatan tinggi, sang polisi memberhentikan Tri. Tri berpikir bahwa di penjara akan lebih aman untuk berlindung. Tri kemudian diborgol dan dimasukkan ke mobil polisi.
Tak lama, sebuah mobil menabrak sang polisi dengan keras. Ternyata itu adalah sang pembunuh yang masih mengejar Tri. Ia menatap Tri dan meninggalkannya di dalam mobil polisi. Sang pembunuh ternyata mengeluarkan sebuah lilin dari mobilnya dan menjatuhkannya ke tumpahan bensin yang bocor dan membuat mobil polisi meledak bersama Tri di dalamnya. Ia menceritakan kepada Carter bahwa ia telah mati dan telah mengulangi hari ini berkali-kali. Tri membuktikan kepada Carter dengan menunjukkan bahwa ia mengetahui semua hal yang terjadi di halaman asrama. Mereka berbincang di suatu bar untuk mencari jalan keluar dari pengulangan waktu. Di TV, terdapat berita tentang seorang pembunuh berantai yang bernama John Tom, yang korbannya selalu wanita muda. Tri curiga bahwa selama ini orang ini adalah pembunuh sebenarnya. Ia pun bergegas lari ke rumah sakit dan meninggalkan Carter. Tri pun mengingatkan suster untuk menelpon polisi karena John Tom akan kabur. Ia pun memecahkan kaca darurat dan mengambil sebuah kapak. Saat Tri masuk ke kamar John Tom, ternyata seseorang bertopeng bayi telah bersembunyi di balik pintu. Tri segera berlari menuju lift, namun ternyata sang pembunuh berhasil menyusulnya. Pembunuh bertopeng bayi pun membuka topengnya dan ternyata itu benar-benar John Tom. Ketika Tom hendak menembak Tri, Carter datang dan berhasil menjatuhkan Tom. Namun sayangnya, Carter justru terbunuh oleh Tom. Tri pun berlari ke tower rumah sakit. Ia bersembunyi dari Tom dan berhasil memukulnya dengan sebuah linggis. Tri awalnya hendak membunuh Tom, lalu berpikir apabila ia membunuh Tom, maka Carter akan mati. Tri lalu berlari ke atas dan melakukan bunuh diri. Tri pun terbangun langsung memeluk Carter dan berterima kasih karena Carter telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Tri. Ia pun lalu berlari kembali ke asramanya. Tri menemui Lori di kamar dan meminta maaf atas semua perilaku buruknya kepada Lori selama ini. Setelah itu, ia pergi ke kampus dan menemui Gregory. Tri pun mengatakan ia ingin putus dengan Gregory dan menyuruh Gregory untuk lebih setia kepada istrinya. Malam akhirnya tiba. Tri mempersiapkan dirinya untuk melawan John Tom. Ia mengancam polisi penjaga dengan menyuruhnya lari dan memanggil bantuan kepolisian. Tri juga mengambil pistol dari polisi tersebut. Saat sang polisi keluar, Tri masuk ke ruangan Tom dan segera menarik pelatuk pistolnya. Namun karena pengamannya belum dibuka, pistol tersebut tidak berfungsi. John langsung berbalik menyerang Tri dan melemparkannya ke sebuah kaca. Tri yang terpojok nampak tersenyum dan tidak lama lampu pun tiba-tiba mati. Tri berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk menembak mati John Tom. Setelah berhasil membunuh Tom, ia mengajak Carter ke kamarnya untuk merayakan ulang tahun. Tri lalu meniup lilin yang ditempelkan pada kue pemberian Lori. Besoknya, Tri kembali terbangun di asrama pria. Ia kebingungan karena sebelumnya ia telah berhasil mengalahkan Tom. Ia segera lari ke kamarnya dan berniat pergi sejauh-jauhnya dari tempat tersebut. Tri pun mengemasi barang-barangnya untuk pergi, dan Lori lagi-lagi mengeluarkan cupcake-nya sebagai hadiah ulang tahun Tri. Tri kini tersadar bahwa ia semalam mati ketika tertidur, dan hal terakhir yang ia makan adalah cupcake pemberian dari Lori. Tri kini mengerti Lori membunuh Tri karena ia cemburu kepada hubungannya dengan Gregory. Lori sengaja membantu meloloskan Tom agar ketika ia membunuh Tri, maka John Tom lah yang akan dijadikan orang yang tertuduh dalam pembunuhannya. Lori yang merasa terancam langsung menyerang Tri dan mengatakan semua kekesalannya kepada Tri. Lalu dari balik pintu kamar, Daniela yang mendengar kebisingan di kamar Tri dan Lori menanyakan apa yang terjadi.
Lori pun menutup mulut Tri dan beralasan bahwa Tri hanya terjatuh. Dengan kondisi yang teralihkan, Tri lalu menyerang Lori dan memasukkan cupcake beracun ke mulutnya, dan kemudian menendangnya sampai terjatuh dan mati. Siangnya, siaran berita menunjukkan kematian Lori. Namun karena Lori berusaha meracuni Tri dan Tri dianggap membela diri, maka ia tidak dikenai hukuman apapun. Is that an invitation? Keesokan paginya, Tri kembali terbangun di asrama pria dengan keadaan panik. Carter memberitahukan Tri bahwa kali ini ia tidak mengalami pengulangan. Tidak lama, Ryan pun masuk ke kamar mereka. Namun, Carter segera mengusirnya dan film pun berakhir.